Iya, luar biasa ya, menjadi pagi yang sukacita, menjadi hari Minggu yang bersukacita. Oke, tidak berlama-lama aja Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu bahwa tahun ini, bulan ini kita banyak sekali membahas tentang doa nanti, dan minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Pak Gembala tentang doa, visi misi gereja kita sepanjang tahun 2025 akan seperti apa. Dan saya akan berbagi sharing hari ini, judulnya adalah Deo Volente. Coba sama-sama katakan Deo Volente. Satu, dua, tiga. Iya, kayaknya udah dari hari ini, dan sebelumnya saya khotbah selalu pakai bahasa Latin ya Bapak Ibu ya, judulnya ya. Ada yang masih ingat saya khotbah beberapa waktu yang lalu judulnya apa? Iya. Ya, itu bahasa Latin juga. Ya, saya kasih judul waktu itu Crede in Deo ya. Jadi Deo Volente ini adalah sebuah istilah Bapak Ibu yang sebenarnya umum, sebenarnya banyak sekali dipakai. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat ada D titik V, itu artinya Deo Volente. Deo Volente itu artinya kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia Bapak Ibu, Deo Volente itu artinya jika Tuhan berkehendak atau kalau Tuhan kehendaki. Ya, itu artinya Deo Volente. Coba sekali lagi sama-sama katakan Deo Volente. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang prinsip ini Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang imannya itu terus-terusan ada di bawah. Bukan hanya sekedar iman-iman bayi. Saya rindu dalam pemahaman ini, dalam prinsip kebenaran firman Tuhan ini kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Coba sama-sama katakan bertumbuh, satu, dua, tiga. Ya. Deo Volente, jika Tuhan berkehendak, ini memiliki, next lanjut. Ini istilah ini punya makna yang sama Bapak Ibu, punya makna yang serupa dengan perkataan Maria ibu Yesus. Bukan Maria istri Pak Yan, bukan, beda ya. Maria istri Yesus. Istri Yesus, ibu Yesus. Aduh. Aduh, ini kalau dipotong di TikTok viral ini ya kan? Ya, dihujat gereja-gereja ini ya kan? Yesus, gereja mana yang mengajarkan Yesus menikah ya kan? Ya, jangan dipotong di TikTok ya. Tolong kayaknya ini nggak usah diupload di YouTube deh kayaknya deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru supaya kalau orang kepo, ya apa ini ditonton videonya sampai full, viewers kita nambah. Nah, gitu caranya ya Bapak Ibu. Jadi kita bikin sesuatu yang sensasional. Wah, enggak ya. Jadi ini punya makna yang sama, Deo Volente ini punya makna yang sama seperti perkataan Maria ibu Yesus saat dihampiri oleh malaikat Gabriel yang saya khotbahkan waktu lalu ya. Kalau Tuhan kehendaki, kalau jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini punya makna yang sama ya. Sama juga dengan perkataan Yesus di doa Bapa kami. Nanti kita akan belajar sama-sama tentang doa Bapa kami ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini punya makna yang sama. Jika Tuhan berkehendak, kalau Tuhan kehendaki. Ini juga jadi perkataan, jadi makna yang sama dengan perkataan Yesus waktu ada di Taman Getsemani. Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Itu punya makna yang sama dengan istilah Deo Volente. Saya ingin sedikit review Bapak Ibu, ingin sedikit kembali ke minggu lalu, next lanjut. Bagaimana doa yang benar? Ini sudah disinggung oleh Bapak Gembala di khotbah minggu lalu. Apakah berbicara tentang cara tertentu? Apakah doa yang benar ini berbicara tentang gerakan tertentu, kata-kata tertentu, waktu tertentu? Tentu bukan ya. Pak Gembala kemarin sudah menyampaikan bahwa doa kita, doa orang Kristen tidak terpaku oleh cara gerakan kata-kata waktu tertentu ya. Untuk itu kita bangga jadi orang Kristen. Coba senggol kanan kiri katakan kita bangga jadi orang Kristen. Ya, bangga jadi orang Kristen ya. Karena kita untuk berdoa itu tidak diatur harus waktunya kapan, harus gerakannya seperti apa, tidak diatur ya. Tentu saja bukan. Jadi doa yang benar itu tidak diatur oleh cara gerakan kata-kata atau waktu tertentu. Next, lanjut. Saya ingin bertanya seperti ini Bapak Ibu. Lalu, kita sebagai orang Kristen, apa tujuan kita berdoa? Apa yang jadi alasan kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Coba sama-sama direnungkan. Kenapa sih kok aku berdoa? Kenapa aku harus berdoa? Kenapa waktu aku berdoa itu aku berdoa gitu loh. Kenapa waktu aku memutuskan untuk berdoa itu alasannya apa?
Banyak orang, Bapak Ibu berdoa, saya percaya gini, kalau kita boleh jujur Bapak Ibu. Kita berdoa itu karena kita punya satu tujuan. Ya. Karena kita punya satu keinginan. Karena kita punya satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Apakah dalam doa itu kita mau memuaskan diri sendiri? Untuk memenuhi keinginan kita? Ataukah waktu kita berdoa itu kita ingin mendapatkan timbal baik? Tuhan, aku sudah doa. Mana jawabannya? Tuhan, aku udah jadi orang Kristen, Tuhan aku udah melayani, Tuhan aku udah setia sama Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah baptis, aku sudah baca firman. Aku berdoa setiap hari. Apakah kita mengharapkan ada timbal balik dari Tuhan? Atau ada mungkin yang tujuannya berdoa adalah untuk minta-minta diberkati? Tuhan, sesimpel ini Bapak Ibu. Kita doa makan misalnya, kita doa makan. Kenapa kita doa makan? Tuhan, kami mau makan, berkati, kuduskan, jadikan kekuatan dalam tubuh kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sebuah tujuan, ada yang kita inginkan sebelum kita makan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang kita inginkan sebelum kita makan. Karena kita tahu kalau kita makan ini berpotensi, ini belum tentu sehat, ini mungkin ada virus terpapar segala macam. Makanya kita berdoa, Tuhan kami mau makan, kuduskan, berkati makanan ini supaya jadi kekuatan buat tubuh kami. Ada sesuatu yang kita inginkan dalam doa. Betul ya Bapak Ibu? Doa kesembuhan misalnya, Tuhan aku berdoa, Tuhan sembuhkan suamiku, Tuhan sembuhkan istriku, anakku, Tuhan. Ada, jadi seolah-olah waktu kita berdoa itu ada sebuah masalah yang terjadi. Lalu dengan doa kita mengharapkan ada solusi. Tanpa sadar, jujur Bapak Ibu, kita menerapkan konsep ini dalam doa. Betul ya? Ada masalah, lalu dengan kita berdoa, kita mengharapkan ada solusi. Masalahnya adalah makanan ini mungkin belum tentu bersih. Bisa jadi penyakit untuk tubuhku. Makanya kita berdoa supaya makanannya dikuduskan. Ada masalah sakit penyakit di keluarga, kita berdoa supaya ada solusi kesembuhan. Tuhan, aku minta terobosan dalam keluargaku. Tuhan, tahun 2025 Tuhan, aku minta terjadi terobosan dalam pekerjaanku. Ada masalah yang terjadi, dengan kita berdoa, kita mengharapkan ada solusi. Banyak orang berdoa karena ada sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Banyak sekali kalau boleh jujur. Next, lantas apa bedanya kita dengan agama lain? Kalau kita berdoa seperti itu Bapak Ibu. Ada masalah dan kita berdoa untuk mengharapkan ada solusi. Lantas apa bedanya kita dengan agama lain? Karena semua agama mengajarkan hal itu Bapak Ibu. Kalau pengen sesuatu, doa. Kalau pengen sesuatu, doa. Sekali lagi, lantas apa bedanya kita dengan agama lain? Agama lain menjadikan Tuhannya itu sebagai alat transaksi. Agama lain memanfaatkan pribadi Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Dan tanpa sadar kita jadi orang Kristen pun kita melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Tanpa sadar, waktu kita mendekati Tuhan, karena kita pengen sesuatu, Tuhan makananku belum tentu bersih. Tuhan aku berdoa, makanya bersihkan makananku. Kuduskan makananku. Tuhan di dalam tubuhku ini ada penyakit. Tuhan singkirkan penyakit ini dalam tubuhku. Tuhan ada masalah dalam keluargaku, ada masalah dalam pekerjaanku. Bereskan Tuhan. Aku ada di badai Tuhan, hilangkan badainya Tuhan. Kita menjadikan pribadi Tuhan sebagai alat transaksi. Agama lain mengajarkan hal itu. Tuhan ada itu untuk keuntungan diri sendiri. Nah, kita sama-sama akan belajar, kita sama-sama akan bertumbuh. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harusnya berdoa Bapak Ibu ya. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, dalam doa meminta itu tidak salah. Saya mau bilang gitu. Dalam doa, meminta kepada Tuhan itu tidak salah. Yang salah adalah kalau kita punya motivasi bahwa Tuhan itu hanya jadi alat transaksi.
Itu yang salah Bapak Ibu. Kita mendekati Tuhan, mendekat Tuhan, kita menuju kepada Tuhan untuk menjadikan pribadi Tuhan itu jadi alat transaksi. Itu yang salah Bapak Ibu. Ya, kita hanya minta terus datang kepada Tuhan kalau mau minta. Datang kepada Tuhan kalau mau minta. Bapak Ibu, saya juga jengkel kalau orang selalu datang kepada saya hanya minta-minta. Tiba-tiba ada Eben dan Kak Vian gitu kan misalnya. Kak Vian, aku lihat tadi Kak Vian lagi ngitung 100.000 tuh di dompet. Nah, itu mungkin nggak apa-apa, mungkin sekali 2 kali gitu kan nggak apa-apa. Ya kan, Kak Vian minta ini dong, Kak Vian minta ini dong. Tapi setiap kali saya ke Magelang, Eben minta terus. Jadi saya hitungannya bukan memberi, tapi donatur Bapak Ibu jadinya kalau terus-terusan. Sekalian aja sekolahmu tak beasiswain ya kan. Gitu. Jengkel kalau selalu minta. Sekali lagi, lantas apa bedanya kita dengan agama lain kalau kita hanya menjadikan pribadi Tuhan itu sebagai alat transaksi Bapak Ibu. Kita menjadikan pribadi Tuhan itu untuk keuntungan diri kita sendiri. Ya. Next, lanjut. Yakobus 4 ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini yang jadi salah ya. Waktu kita berdoa, lalu doa itu minta sama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan itu dijadikan objek pemuas keinginan kita. Itu yang salah ya. Next, lanjut. Lalu bagaimana doa yang benar? Kita akan belajar dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ini adalah doa Bapa kami ya, doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Kristus, diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita baca pelan-pelan. Next, lanjut. Matius 6 yang masih bisa terlihat, Bapak Ibu yang masih bisa terlihat baca, kita sama-sama baca ya. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan... Di ayat 5 ini Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sedang menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi pada masa itu. Ya, di ayat 5 Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa ini yang sedang terjadi saat ini, yaitu orang Yahudi Bapak Ibu, khususnya golongan Farisi, itu kalau doa mereka tuh suka pamer. Dan mereka itu punya jam-jam khusus untuk berdoa, ya, seperti teman-teman kita di luar. Jadi mereka itu punya jam-jam khusus untuk berdoa. Dan kalau mereka lagi jalan, Bapak Ibu misalnya ke pasar gitu kan, lagi jalan, tiba-tiba sudah waktunya mereka berdoa, mereka akan berhenti dari perjalanan itu dan mereka berdoa. Di tikungan-tikungan, di tempat ramai. Tujuannya bukan karena ketaatan, oh aku sudah, ini udah waktunya berdoa, aku mau mendekatkan diri kepada Tuhan, aku mau berbicara sama Tuhan. Bukan, tujuannya bukan itu, supaya dilihat oleh orang. Itu fenomena yang terjadi ya. Jadi mereka punya jam-jam khusus, kalau mereka lagi ada di luar, mereka berdoa untuk menunjukkan bahwa aku berdoa, aku dekat dengan Tuhan. Itu orang-orang Yahudi khususnya golongan Farisi ya. Di ayat 6 kita baca sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Next, lanjut. Jadi berdoa itu bukan bicara tentang penilaian orang. Di ayat 5 Tuhan Yesus lagi nyindir tuh loh orang-orang Yahudi, golongan Farisi, mereka tuh suka pamer kalau doa. Berdoa bukan bicara tentang penilaian orang, tetapi tentang relasi kita dengan Bapa. Coba sama-sama katakan relasi kita dengan Bapa. 1, 2, 3.
Ya. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berdoa bukan bicara tentang ya. Iya. Bukan tentang penilaian orang. Doa itu harusnya jadi konsumsinya Tuhan, bukan konsumsinya manusia. Doa itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada dua sisi di mana, ada dua jenis di mana orang itu memberi doa sebagai konsumsi untuk manusia. Yang pertama adalah yang dicontohkan Tuhan Yesus. Orang Yahudi doa untuk dilihat orang. Itu artinya doa jadi konsumsi manusia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Orang Yahudi berdoa menunjukkan, nih aku berdoa. Pamer. Ini jadi konsumsi manusia. Tapi ada jenis yang kedua. Pak, doa Pak. Aduh jangan Pak. Jangan saya. Saya malu dilihat orang lain. Karena saya tidak bisa berdoa. Aduh jangan saya. Bapak Ibu tanpa sadar kita pun menjadikan doa itu untuk konsumsi orang lain. Ada dua jenis orang, sekali lagi saya ulang, ada dua jenis di mana orang memberikan doa itu untuk konsumsi bagi manusia. Yang pertama adalah yang pamer, nih aku bisa doa nih. Yang satu lagi adalah orang yang, aduh jangan saya, karena saya malu, saya takut doanya dinilai jelek, saya tidak pintar berkata-kata. Sekali lagi saya bilang, doa itu konsumsinya Tuhan, bukan konsumsi manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, disampaikan oleh Pak Gembala kemarin bahwa setiap orang dipanggil untuk berdoa minggu lalu ya. Setiap orang itu punya panggilan untuk doa. Ya, jadi kalau diminta untuk berdoa, belajar Bapak Ibu. Jangan punya dalil, jangan punya alasan, oh saya enggak bisa, saya malu, saya belajar untuk berdoa ya. Di KFC kalau ditunjuk doa, belajar untuk berdoa ya, belajar. Jangan mau terus-terusan ada di zona jangan saya. Ya, jangan saya. Nanti giliran diberkati, saya. Doa enggak mau, diberkatinya mau. Ya. Ngobrol sama Tuhan enggak mau, tapi mau berkatnya. Ya gimana? Di KFC belajar untuk berdoa. Ya. Yang pasti tidak mungkin akan langsung diberi kepercayaan, oh GPDI Karisma akan melayani Natal Kota 2025. Wah tiba-tiba Bapak Ibu yang belum pernah berdoa, ayo tunjuk, ya ibadah Natal sekota kita berdoa. Enggak akan langsung seperti itu, Dimulai dari KFC ya, dimulai dari keluarga, yang biasanya berdoanya cuma, yang berdoa di dalam keluarga ini cuma ibu-ibu, bapak-bapak belajar berdoa. Anak-anak, adik-adik belajar berdoa. Ya. Belajar berdoa. Karena berdoa itu bukan bicara tentang penilaian orang, tapi bicara tentang relasi kita dengan Bapa, ya. Itu ayat 6. Next, lanjut ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa doanya akan dikabulkan. Enggak usah bertele-tele. Enggak usah terlalu banyak yang diucapkan. Pak Gembala selalu menyampaikan bahwa doa tersingkat di dalam Alkitab adalah doanya Petrus waktu mau tenggelam. Tuhan tolong. Itu doa tersingkat Bapak Ibu. Tuhan tolong. Itu doa tersingkat. Jadi enggak usah bertele-tele. Next, lanjut. Jadi doa yang kedua adalah doa bukan bicara tentang teknik. Karena doa bukan mesin. Sarjana teknik gak belajar tentang doa. Enggak. Berdoa bukan bicara tentang teknik. Enggak. Memang Bapak Ibu mungkin dalam sebuah kegiatan acara seremonial yang besar memang diperlukan ada teknik-tekniknya ya. Bagaimana menyampaikan dengan baik, intonasi. Ya kalau kita terbiasa doa Tuhan, ya itu nggak mungkin bisa didoa di ibadah raya, nggak mungkin. Kita terbiasa di rumah Tuhan, tahulah, nggak kita itu kan.
Itu tidak mungkin kita terapkan dalam ibadah. Enggak mungkin. Ada teknik khususnya memang. Tapi dalam kelompok-kelompok kecil, dalam doa pribadi itu bukan bicara tentang teknik. Enggak. Ya. Apakah harus ada skill-skill tertentu? Enggak harus, ya, tidak harus. Ya. Doa vibrasi, Tuhan. Doa puitis. Baru ini loh saya khotbah tuh disaurin gitu. Wow. Kita khotbah berasa ketoprak ya kan. Tarak dung des ciat gitu kan ya. Kayak ketoprak ya. Saya berasa Sri Mulat ya. Coba kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3 berdoa. Tapi tentang relasi kita dengan Tuhan. Karena di Manado Bapak Ibu, di Manado itu kalau doa Bapak Ibu, ya. Doa makan, presiden pun didoain Bapak Ibu. Doa makan. Iya sih makan gratis, ya bukan. Tapi nggak ada kaitannya, nggak ada nyambungnya itu nggak ada. I love you Pak Prabowo. Saya pakai baju Pak Prabowo, biru Prabowo ya. Presiden kita harus kita hormati ya. Di Manado itu Bapak Ibu, mari Bapak ini memimpin dalam doa ya kan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah beribadah. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat jasmani. Biarkan sebelum kami memakannya, Tuhan kami berdoa untuk presiden dan jajarannya. Menteri-menteri, bupati, wali kota, gubernur, RT, RW, istrinya RT, cucunya juga, kucingnya juga. Semua aja didoain, semuanya didoain. Cuman doa makan. Semuanya masuk dalam list doa syafaat. Seolah-olah kayak yang masak soto tuh presiden gitu loh. Tuhan kami berdoa untuk presiden. Ya kecuali kalau Pak Presidennya yang masak soto enggak apa-apa kita doakan. Enggak nyambung. Enggak usah bertele-tele. Simpel aja. Siapa? Oh Pak Yoyo ya yang suka doa singkat ya. Jadi guru dari Pak Gembala dan Bu Gembala di sekolah Alkitab, almarhum. Itu suka sekali kalau ada siswa yang doa makan, Tuhan kami mau makan berkati kuduskan dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin. Wah itu kesukaan bagi beliau. Kan enggak usah bertele-tele, enggak usah. Karena doa makan ya doa makan gitu loh ya. Enggak usah aneh-aneh ya. Oke, jadi sekali lagi berdoa bukan bicara tentang teknik, enggak. Tapi berdoa bicara tentang relasi kita dengan Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan relasi kita dengan Bapa. 1, 2, 3. Oke, next lanjut ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu. Nah ini nyambung dengan ayat yang 7 yang tadi. Jangan gak usah bertele-tele karena Bapa itu sudah tahu apa yang kita perlukan dalam doa. Jadi gak usah panjang lebar doanya. Tuhan sudah tahu kok apa yang mau kita doakan. Apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Lalu muncul pertanyaannya. Lalu kalau Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan, kita perlukan, ngapain kita berdoa? Betul ya? Loh Tuhan aja udah tahu kok apa yang kita perlukan. Kenapa kita harus berdoa? Sekali lagi ini adalah pemahaman yang salah tentang doa. Karena doa dianggap sebagai pemenuh kebutuhan Bapak Ibu. Loh kalau Tuhan aja udah tahu apa yang aku butuhkan, ngapain aku berdoa? Ya Tuhan tinggal berkati aku dong. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita punya konsep seperti ini, maka ini salah, pemahaman yang salah. Karena doa lagi-lagi dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi. Fokusnya itu adalah berkatnya. Ya, karena Tuhan sudah, Bapamu sudah mengetahui apa yang aku perlukan. Ya aku gak perlu doa lagi. Ya, lagi-lagi fokusnya kepada berkatnya. Lagi-lagi fokusnya kepada hasilnya.
Doa itu tidak mengubah keputusan Tuhan terhadap kita, Bapak Ibu. Doa itu tidak mengubah hati Tuhan. Enggak. Doa itu tidak membuat kita diberkati. Saya mau bilang seperti ini. Dengan keras, makanya saya bilang ini adalah khotbah yang keras. Saya ingin kita punya jadi orang Kristen yang punya iman yang bertumbuh. Doa tidak membuat kita diberkati. Doa tidak membuat kita disembuhkan. Doa tidak membuat kita dimuliakan. Enggak. Doa itu tidak mengubah keputusan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, karena aku berdoa makanya aku pengen diberkati, aku pengen disembuhkan. Enggak. Doa tidak membuat kita diberkati, enggak membuat kita disembuhkan, dimuliakan. Enggak. Doa itu mengubah hati kita. Waktu kita berdoa, yang kita dapatkan sebenarnya itu bukan kesembuhannya. Yang waktu kita doa, yang kita harapkan seharusnya itu bukan mujizatnya, bukan berkatnya, tetapi ada relasi yang terbangun, Bapak Ibu. Karena doa itu sama sekali tidak mengubah Tuhan. Doa itu mengubah hati kita. Kita jadi paham, kita jadi kenal Tuhan maunya apa. Kita jadi mengerti kenapa kok aku sakit. Mungkin ada rencana Tuhan. Kenapa kok aku diizinkan masuk dalam masalah ini. Mungkin ada maksud Tuhan. Doa itu mengubah hati kita. Ya, doa itu membuat kita, iman kita bertumbuh. Ya, next, lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdoa bukan bicara tentang hasil doanya. Iya. Makanya saya rindu Bapak Ibu, setiap kita waktu kita berdoa Bapak Ibu, kita tidak fokus, bukan fokusnya kepada hasil doanya. Karena kalau ada banyak sekali orang Kristen yang fokus waktu kita berdoa, fokusnya hanya kepada mujizatnya, fokusnya hanya kepada berkatnya. Giliran Tuhan gak jawab, dia kecewa sama Tuhan. Giliran doanya Tuhan bilang tidak, dia kecewa sama Tuhan, dia kecewa sama gereja. Dia kecewa sama kekristenan. Karena berdoa itu bukan bicara tentang hasil doanya. Tapi waktu kita berdoa itu kita terkoneksi sama Tuhan. Itu yang penting. Karena doa itu membuat iman kita bertumbuh. Doa itu membuat kita, pemahaman kita tentang Tuhan itu bertumbuh. Bukan tentang berkatnya, bukan tentang jawaban doanya. Ya, sekali lagi kita baca yang di depan. 1, 2, 3. Berdoa bukan bicara tentang... Iya. Karena gini Bapak Ibu, waktu kita doa, kita pikir bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu ada di luar. Makanya dengan kita berdoa, kita berharap ada solusi terjadi, ada pemulihan terjadi. Padahal sebenarnya masalah-masalah yang kita alami itu bukan terjadi di luar, tapi bicara tentang hati kita sebenarnya. Hati ini sebenarnya tidak punya kemampuan untuk, Tuhan aku nggak bisa sebenarnya mengatasi masalah ini. Nah masalahnya tuh di situ sebenarnya. Ada di hati kita. Nah waktu kita doa, yang diubahkan Tuhan itu adalah hati kita. Gitu. Waktu kita terkoneksi sama Tuhan, saat kita berdoa, hati kita yang diubahkan. Ya, amin. Next, lanjut. Nah ini adalah rangkaian doa Bapa kami. Kita baca keseluruhan ya Bapak Ibu. Kalau yang bisa hafal kita ucapkan sama-sama ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena amin. Ya. Jadi kalau saya ngajar tentang praise and worship Bapak Ibu, ini yang jadi dasar sebenarnya, ini yang jadi dasar bagaimana kita menyusun ibadah ya. Karena ada formasinya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ini ya, intermezzo aja ya. Di ayat 9, di ayat 10 itu bicara tentang pengagungan. Jadi di awal itu harus mulai dengan pengagungan. Milih lagu itu tentang yang mengagungkan Tuhan. Ya. Jangan tiba-tiba udah banyak perkara. Ya. Ibadah baru mulai udah langsung lagunya gitu. Yang tak dapat ku mengerti. Ya. Jemaat baru datang, iya aku penuh dengan masalah ya kan.
Datang itu harus dengan mengagungkan Tuhan dulu, ya. Datang itu fokusnya kepada Tuhan, diawali dengan mengagungkan Tuhan, ya. Jadi ini yang kalau saya ngajar tentang present worship, ini yang saya bagikan Bapak Ibu. Jadi di awal ibadah harus ada pengagungan dulu, ya. Kemudian dari ayat 11 sampai 13 itu ada permohonan, baru boleh minta tuh di situ tuh. Kita bisa praktek itu dalam doa Bapak Ibu. Doa yang simpel. Kita agungkan Tuhan dulu. Kita coba muliakan Tuhan dulu. Kita menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Baru minta, jangan tiba-tiba minta, ya. Jangan nggak sopan sama Tuhan gitu loh. Jadi coba deh memuji Tuhan dulu, nyembah Tuhan dulu, ya. Setelah itu baru minta. Nah, lalu ayat 13 ditutup lagi dengan pengagungan. Jadi diawali dan diakhiri dengan pengagungan. Kita mau fokus ke ayat yang ke-10 aja Bapak Ibu. Next, lanjut. Kita baca sama-sama lagi ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini yang banyak sekali para teolog-teolog ini menyebutkan bahwa ayat 10 ini menjadi inti dari doa Bapa kami, Bapak Ibu. Ya, khususnya dalam frase jadilah kehendakmu. Ini menjadi inti dalam doa Bapa kami, khususnya doa Bapa kami. Kenapa? Karena frase jadilah kehendakmu itu berbicara tentang reformasi hati. Berbicara tentang kedewasaan rohani. Berbicara tentang iman yang bertumbuh. Coba sama-sama katakan sekali lagi, Deo volente. 1, 2, 3. Jadilah kehendakmu. Artinya kita bukan hanya sekedar fokus kepada hasilnya, bukan hanya fokus kepada jawaban Tuhan dalam doanya, tapi fokusnya kepada pribadi yang sedang kita ajak ngobrol. Tuhan, aku pengen gini, Tuhan aku punya rencana A, B, C, D, E. Tuhan aku minta begini, tapi Deo volente. Jadilah kehendakmu. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan kehendaki, kalau boleh Tuhan. Gitu ya. Jadi ini adalah inti dari doa Bapa kami, karena ini fokusnya bukan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita boleh minta dalam doa, tapi fokusnya itu bukan kepada berkat, ya. Bukan berkat yang jadi fokus utamanya, melainkan Bapa, ya. Oke, next. Kita masuk kepada refleksi Bapak Ibu. Ini saya tanya dan silakan jawab dalam hati masing-masing. Yang pertama, apakah doa-doa kita selama ini hanya berisikan daftar panjang kepentingan kita? Apakah waktu kita lagi doa gitu ini hanya berupa list-list keinginan kita saja, kebutuhan kita aja? Yang kedua, apakah doa kita membawa kita semakin mengerti kehendak Tuhan? Yang ketiga, apakah kita menikmati relasi dengan Tuhan saat kita berdoa? Atau hanya mengutamakan jawaban doanya? Waktu kita berdoa sama Tuhan nih, apakah kita menikmati relasi ini dengan Tuhan? Atau kita betul-betul hanya fokus kepada jawaban dari doanya? Saya mau bilang gini Bapak Ibu, ada kalanya orang Kristen itu harus paham bahwa Tuhan itu bisa bilang tidak. Nah masalahnya adalah banyak sekali orang Kristen yang waktu Tuhan bilang tidak, kita menganggapnya Tuhan masih pengen aku menunggu. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang tidak, tidak ya tidak. Gitu. Ya. Lalu waktu Tuhan bilang tidak, makanya kita masih kecewa sama Tuhan. Kita kecewa sama gereja. Kita harus mengerti bahwa Tuhan juga bisa bilang tidak atas jawaban, atas doa kita. Tuhan juga bisa. Kesimpulan, next. Yang pertama, kita baca sama-sama ya, yang nomor 1. 1, 2, 3. Doa bukan bicara tentang penilaian orang, teknik dan hasil doanya, tetapi tentang relasi kita dengan Bapa. Ya, doa bukan bicara tentang penilaian orang, bukan bicara tentang tekniknya bagaimana, bukan bicara tentang hasil doanya, bukan. Tapi berbicara tentang relasi kita dengan Bapa. Ya. Relasi kita dengan Bapa. Yang kedua, doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah hati kita. Saya tutup dengan quotes dari apologet favorit saya, apologet Indonesia favorit saya. Ada Andre Tunggal namanya. Dia bilang seperti ini, kekristenan
seharusnya membuat kita menjadi pengikut Tuhan. Bukan membuat Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Sekali lagi ya, saya baca. Kekristenan seharusnya membuat kita jadi pengikut Tuhan. Bukan membuat Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Amin firman Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Saya mau nyanyi satu lagu sebelum saya serahkan ke Pak Gembala. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita punya pemahaman bahwa saat kita berdoa, ini tuh jadi sarana, bukan kita hanya sekedar minta sama Tuhan. Sekali lagi, nggak salah minta sama Tuhan, nggak salah. Tapi mari jangan jadikan Tuhan itu sebagai alat transaksi. Waktu kita berdoa, ini jadi ekspresi kita mengucap syukur sama Tuhan. Makanya saya rindu untuk setiap kita yang mau melayani khususnya, jangan minta Tuhan, kami minta perkenanan Tuhan, jangan. Karena perkenanan itu sudah dikasih ribuan tahun lalu. Jangan. Kita mengucap syukur aja sama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkenan atas kami. Untuk itu kami, ini ekspresi kami, karena kami mengucap syukur, kami melayani Tuhan. Kami berdoa, ini karena tanda kami cinta sama Tuhan. Kami berdoa ini bukan karena kami mau minta sama Tuhan. Tuhan betul, kami punya kebutuhan, betul. Kami ingin sesuatu, betul. Tapi lebih dari apapun yang kami inginkan, ini adalah ekspresi kami cinta sama Tuhan. Karena sepanjang tahun 2024 mungkin Tuhan sudah tolong kami mau mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Di tahun 2025 ini kami nggak tahu ke depan bakal seperti apa, tapi ini tanda kami percaya sama Tuhan. Jadi doa itu bukan dijadikan sebagai alat transaksi untuk minta terus Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai tanda syukur kita, tanda cinta kita sama Tuhan, tanda kita ingin berelasi dengan Bapa. Yang setuju katakan amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Aku hanya ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba. Hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, katakan kepada Tuhan secara pribadi. You more than everything, oh my God. Haleluya. Mas, perak dan permata tiada artinya. Aku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu,
dari segalanya. Lebih dari segalanya. We need you more. Haleluya. Saya percaya emas, perak, dan permata itu berarti sebenarnya dalam hidup kita. Beberapa Anda, beberapa kita yang datang sedang perlu emas, perak, dan permata. Artinya ada beberapa di antara kita yang sedang perlu jawaban atas kebutuhan jasmani. Itu sangat berharga Pak Gembala. Jangankan emas, perak, dan permata. Hari ini saya butuh uang 100.000. Minggu depan saya butuh bayar sekolah. Minggu depan saya jatuh tempo, saya perlu ini dan saya perlu itu. Emas, perak, dan permata itu berarti. Tetapi ketika pujian ini berkata, aku menginginkan Engkau Tuhan lebih dari segala perkara. Artinya ketika dibandingkan dengan Tuhan, maka emas, perak, dan permata itu menjadi gak ada artinya. Itu maksudnya. Kita perlu kebutuhan jasmani. Beberapa kesaksian tadi menyatakan bahwa mereka ditolong dengan berkat jasmani. Dan saya berharap ketika engkau mendapatkan jawaban atas kebutuhan jasmanimu, kiranya rohmu, imanmu semakin bertumbuh melekat kepada Tuhan. Karena jawaban atas kebutuhan jasmani kita bukan final. Tuhan mau, Dia bicara kepada kita dan Dia hanya ingin mengatakan, ini aku. Aku peduli akan jasmani ini. Dan sekarang butuhlah aku untuk hal-hal yang rohani yang lebih besar lagi. Melekatlah kepadaku. Ayo kita semakin intim, ayo kita semakin mesra. Engkau yang butuh persoalan jasmanimu dijawab oleh Tuhan, mari cari Tuhan, mari melekat kepadanya. Di tempat dudukmu mari katakan, Tuhan aku mau lebih dari segalanya membutuhkan Engkau. Aku memasi Engkau, aku mau perlu Engkau lebih dari segala masa depan anak-anakku. Aku perlu Engkau lebih dari progres kantorku. Aku lebih memerlukan Engkau daripada kendaraan, motor, mobil. Aku perlu Engkau lebih dari sekedar uang untuk makanku sehari-hari. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Dibandingkan dengan pribadimu, semuanya menjadi tidak berarti. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami rindukan Engkau lebih lagi. Menjadi tidak berarti Tuhan. Lebih dekat, lebih dekat. 2025 kami ingin lebih dekat. 2025 kami ingin memahami kehendak-Mu.
lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kami serahkan seluruh kehidupan dan kebutuhan kami. Lebih dekat, jadikan aku hamba-Mu yang setia, setia kepadamu. Katakan ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, ku terhubung, ku terhubung, connected to God. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Ku terhubung, ku terhubung. Beberapa engkau kehilangan sinyal hubungan dengan Tuhan. Beberapa engkau lemah sinyalnya. Beberapa engkau mengalami gangguan hubungan dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku terhubung denganmu. Kembalikan frekuensi sorga dalam hidup kami. Kembalikan frekuensi sorga dalam hidup kami, Tuhan. Connected, connected to God, connected to God. Haleluya. Yang berkuat, aku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, melekat di hatimu. Kami menyembah-Mu, ubahkan
meresponi lebih lagi. Kami bersyukur. Haleluya. Terhubung denganmu. Melekat di hatimu. Bersekutu denganmu. Lebih lagi. More of you, Lord. More and more. More God. Lebih dalam lagi. Lebih tinggi lagi Tuhan. Sebelum kita pulang dan kita akhiri, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini Tuhan. Tiada artinya. Tiada artinya. Aku ingin lebih lagi Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekarang kau diutus pulang, kembalilah ke rumahmu, kembalilah ke pekerjaanmu, kembalilah ke kantormu, ke sekolahmu, ke lingkungan masyarakatmu, kembalilah ke komunitasmu. Engkau diutus dan engkau sudah diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat. Dan biarkan engkau setia sampai Yesus memanggil dan menjemput kita gerejanya. Diberkatilah dengan perlindungan yang sempurna, diberkatilah dengan keberhasilan yang maksimal, diberkatilah dengan keberuntungan yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.